Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Siti Malihatin, calon guru penggerak Kabupaten Jepara. Saya akan menerangkan tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari modul filosofi Ki Hajar Dewantara pada program guru penggerak, saya berpikir bahwa saya sudah berhasil menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan kurikulum tentang anak usia dini. Buktinya, peserta didik merasa biasa saja waktu saya menyuruh murid saya untuk mengerjakan tugas, tanpa saya bertanya. Di awal pembelajaran mereka senangi dan inginkan. Dahulu saya berpikir bahwa jika ada anak yang mengerjakan tugas asal-asalan dan susah diatur serta malas dalam mengerjakan tugas, saya merasa tidak senang dan tidak puas. Muncul di benak saya mengapa dalam kegiatan selalu ada yang merasa tidak senang dan tidak mau mengerjakan tugas. Setelah memahami konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, konsep pengajaran saya berubah. Saya menyadari kekeliruan bahwa selama ini pembelajaran di kelas harusnya merekalah subjek pembelajaran. Merekalah pemegang kendali pembelajaran. Pendidik wajib menghamba pada anak dengan ketulusan hati. Anak bukanlah kertas kosong, melainkan samar-samar telah terisi tulisan dan pendidik bertugas menebalkannya. Perubahan yang saya rasakan dari mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu sistem Among dalam pembelajaran. Proses pembelajaran di kelas saya berlandaskan sistem Among. Pembelajaran yang dilakukan di kelas bertujuan untuk mendidik anak sebagai subjek, bukan objek. Anak adalah pusat pendidikan. Dalam pembelajaran tidak menghendaki paksaan-paksaan, melainkan memberi tuntunan bagi hidup anak-anak agar dapat berkembang dengan selamat, baik lahir maupun batinnya, menyadari bahwa setiap anak istimewa, unik, dan memiliki potensi dalam dirinya. Berdasarkan profil belajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kebinekaan global, bergotong royong, bernalar kritis, kreatif, dan mandiri. Tujuan utama Merdeka Belajar adalah pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kodrat alamiah anak menyukai dolanan. Pengajaran yang dilakukan di sekolah taman kanak-kanak adalah dengan mengikuti kodrat alamiah anak, yaitu bermain sambil belajar. Jadi, pembelajaran di sekolah jadi sangat menyenangkan sesuai dengan budaya setempat. Diperlukan integrasi budaya lokal dalam pembelajaran. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu trilogi pendidikan, Ingarso Sung Tulodo, artinya pendidik berada di depan memberi teladan kepada anak didiknya. Ing Madya Mangunkarso, artinya pendidikan berada di tengah mampu membangkitkan semangat anak didiknya. Tuturi Handayani, artinya pendidik berada di belakang mengikuti dan mengarahkan anak didiknya agar berani berjalan di depan dan sanggup bertanggung jawab. Yang tidak kalah pentingnya yaitu pembentukan karakter peserta didik. Budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, kognitif, karsa, afektif, sehingga menciptakan karya psikomotor. Penciptaan budi pekerti dimulai dari teladan didik, yaitu sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara Ingarso Sung Tulodo. Selanjutnya yaitu cara mengajar dan mendidik menggunakan semboyan Tuturi Handayani, artinya membimbing anak dengan penuh kecintaan dan mendahulukan kepentingan anak. Dengan menggunakan dasar kekeluargaan dalam metode Among, hubungan antara murid dan guru sangat erat. Hal yang bisa saya terapkan di kelas agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah melakukan diagnosis non-kognitif awal tentang gaya belajar, model pembelajaran yang diinginkan anak dan disukai anak. Dalam menyadari tiap anak memiliki keunikan, walaupun beberapa anak tidak memiliki ketertarikan akan kegiatan yang diberikan, pasti dalam dirinya ada keistimewaan. Gali potensi tersebut dalam kegiatan ekstrakurikuler. Integrasikan budaya lokal dalam kegiatan sekolah.
Selain belajar di sekolah, anak-anak juga diselingi dengan dolanan, yaitu permainan. Menggali ide-ide kreatif mengintegrasikan permainan-permainan tradisional dalam kegiatan sekolah seperti cublak-cublak suweng, dakon, dan lain-lain untuk mengadakan interaksi antar anak. Ketika belajar di kelas, selipi dengan permainan dan simulasi agar peserta didik merasa tidak bosan. Tentunya untuk mewujudkan pendidikan berdasarkan sistem Among, saya memerlukan berbagai dukungan dari segenap pihak. Hal ini sesuai dengan tripusat pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, masyarakat, agar bisa berhasil dengan baik.